Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, teman-teman peternak bebek petelur dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman peternak, sebagai seorang peternak, tentu ada beberapa keuntungan dan kerugian, baik moral maupun material, yang pasti dialami dan dirasakan oleh peternak bebek. Maka dari itu, kali ini kita akan mengupas tuntas beberapa keuntungan menjadi peternak bebek petelur. Tapi sebelum dilanjut, saya ingatkan kepada teman-teman supaya tidak lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng supaya kita sama-sama jadi peternak yang cerdas. Teman-teman peternak, ada beberapa keuntungan menjadi peternak bebek petelur. Adapun keuntungan yang pertama adalah permintaan telur bebek yang sangat tinggi. Saat ini, masyarakat kita sudah melek akan kebutuhan gizi. Mereka bisa dengan mudah memilih makanan yang benar-benar bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatannya. Salah satunya yaitu mengonsumsi telur bebek. Selain bergizi, kandungan protein yang terdapat pada telur bebek juga terbilang tinggi. Sehingga telur bebek semakin hari semakin digemari oleh masyarakat. Tingginya permintaan telur di pasaran dipengaruhi oleh minat beli masyarakat pada telur bebek. Adapun telur bebek sendiri bisa dikonsumsi dengan berbagai macam cara, baik untuk jamu, lauk pauk, dan lain-lain. Bahkan saat ini untuk acara hajatan pun banyak yang beralih ke telur bebek. Sehingga Anda tidak usah berkecil hati dan khawatir akan kesulitan untuk memasarkan telur bebek. Adapun keuntungan yang kedua adalah pemeliharaan cukup mudah. Adapun untuk pemeliharaan bebek petelur ini terbilang cukup mudah karena tidak dibutuhkannya sekam sebagai alas lantai, sebagaimana merawat DOD bebek pedaging. Cukup tanah sebagai lantainya, yang penting tetap kering. Sedangkan untuk membersihkan air minum dan pemberian pakan pun juga relatif mudah, karena hanya dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Adapun keuntungan yang ketiga
pakan mudah didapat, yaitu pakan utama berupa konsentrat dan bekatul atau dedak. Saat ini konsentrat begitu mudah kita jumpai karena hampir semua toko-toko perlengkapan peternakan terdekat menyediakan konsentrat bebek petelur. Jadi, kita tidak perlu lagi pergi jauh-jauh beli konsentrat, langsung ke pabriknya. Sedangkan bekatul bisa kita dapatkan di tempat-tempat penggilingan padi yang ada di sekitar lokasi kita masing-masing dengan harga yang bervariasi. Adapun keuntungan yang keempat adalah bibit bertahan lama. Adapun untuk bebek petelur, durasi bertelurnya bisa bertahan cukup lama, antara 1,5 tahun sampai 2 tahun, tergantung pemilihan bibit dan perawatan. Lebih lama bila dibandingkan dengan merawat bebek pedaging yang setiap 45 hari harus keluar masuk kandang dan menguras tenaga. Adapun keuntungan yang kelima, setelah masa afkir alias tidak bertelur, bebek afkir bisa dijual kembali dengan harga yang lumayan mahal. Sehingga ketika kita akan membeli bebek baya atau calon indukan baru yang siap bertelur, kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak. Cukup dengan hanya menambahkan sedikit dana. Adapun keuntungan yang keenam adalah membuka peluang usaha baru, yaitu bahan utama pembuatan telur asin, yang mana kita ketahui saat ini telur asin begitu mudah kita jumpai, baik di toko-toko, warung-warung, maupun minimarket. Telur asin sangat digemari oleh masyarakat di berbagai kalangan, baik tua maupun muda, pria maupun wanita, bahkan duda sampai janda. Hehehe. Mereka semua doyan makan telur asin. Bukan karena harganya yang tidak bakalan menguras kantong, tapi karena telur asin ini kaya akan protein. Selain bahan utama pembuatan telur asin, telur bebek juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan kue dan lain-lain. Adapun keuntungan yang ketujuh adalah bisa sedekah ke tetangga. Dari sekian banyak telur yang diproduksi oleh bebek kita setiap hari, pasti tidak semuanya lolos sortir atau layak jual karena berbagai masalah.
dari telur kecil, telur bengkok, dan telur retak. Telur yang tidak layak jual tersebut kita sedekahkan ke tetangga-tetangga atau dijual dengan harga di bawah standar supaya dibuat lauk. Saya yakin apabila dikonsumsi sendiri, perut kita tidak akan mampu untuk menampung telur yang begitu banyak. Dengan begitu, lebih baik kita sedekahkan saja ke tetangga-tetangga supaya didoakan usaha kita menjadi berkah dan bebek kita bertelurnya melimpah. Amin. Teman-teman peternak, itulah tadi 7 keuntungan menjadi peternak bebek petelur. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar bisa lebih bergairah lagi menjadi peternak bebek petelur. Atau mungkin teman-teman punya pandangan lain dari keuntungan menjadi peternak bebek petelur, bisa di-share di kolom komentar. Teman-teman peternak, saya rasa cukup sekian. Salam wek-wek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.